Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aksarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi wa huwal azizul alim. Wa tawakkalna 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah pertemuan kita ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji surat An-Naml surat 27 di ayat 76 dan seterusnya. Ayat itu memberikan keterangan, Allah memberikan keterangan kepada kita semuanya melalui Rasulullah tentang Bani Israil. Karena Bani Israil itu waktu itu berhadapan dengan Rasulullah, juga bersama dengan orang Quraisy kafir Mekah, dan termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Mereka yang mengatakan beragama Yahudi. Ingat Bapak Ibu sekalian, agama Yahudi itu agama yang diambil dari nama keluarga Nabi Yakub, dari putranya yang istri tua. Dari putra istri tua itu ada 10 orang, termasuk di situ ada namanya Yahuda. Yahuda itu dijadikan nama agama, namanya Yahudi. Kalau agama Nasrani itu diambil nama desa Nazaret atau Nazrani, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Islam itu sejak Nabi Adam. Nama Islam itu sejak Nabi Adam. Semua Nabi agamanya Islam, yaitu agama berserah diri kepada Allah. Mari kita lihat ayatnya. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aksarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Sampai terjemahkan. Sesungguhnya Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya. Mereka berselisih. Orang Yahudi juga berselisih, orang Nasrani juga berselisih.
berselisih tentang Islam. Sebetulnya agama yang dianut oleh banyak orang itu dulu ya Islam. Tapi setelah nabinya datang, akhirnya mereka berselisih. Berselisih itu pahamnya selisih karena beberapa perkara. Di ayat ini disebutkan menjelaskan, Quran itu menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar perkara yang mereka berselisih tentangnya itu dijelaskan di sini. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa Allah menceritakan tentang kitabnya yang mulia, yaitu Quran. Quran itu hidayah, menjelaskan serta membedakan antara hak dan antara yang batil. Di dalam Quran itu terkandung begitu, bahwasanya Al-Quran itu menceritakan kepada Bani Israel, yaitu pemegang kitab Taurat dan Injil. Di sini disebutkan aksarul ladzi hum fihi yakhtalifun, sebagian besar. Ono sebagian kecil sing mengikuti Islam, tapi sebagian besar mereka berselisih tentang kitabnya. Apa yang diperselisihkan antara lain? Seperti pertentangan antara mereka tentang Isa dan perselisihan mereka mengenai dirinya. Orang-orang Yahudi membuat berita bohong terhadapnya. Sedangkan orang Nasrani berlebihan dalam menilai. Oh Yahudi itu agak bohongnya, oh Nasrani berlebihan. Makanya Rasulullah menyatakan kalau kamu terhadap saya, katakan bahwa saya itu hamba Allah yang diberi tugas jadi Rasul. Jangan dilebih-lebihkan, sebab kalau orang Nasrani, jangan seperti orang Nasrani. Nasrani itu melebih-lebihkan nabinya, sehingga nabinya dianggap Tuhan. Perselisihan mereka itu antara lain Bapak sekalian, perbedaan krusial Yahudi dan Nasrani terhadap Islam. Aspek satu, aspek permusuhan. Nah, Yahudi lebih keras dan terang-terangan terhadap Islam. Aspek permusuhannya. Dan Nasrani lebih halus, terselubung. Apa motifnya? Kalau orang Yahudi motifnya iri karena kenabian pindah ke bangsa Arab. Kalau dulu dari Nabi Ibrahim itu Ishak dengan Ismail. Ismail menurunkan Arab itu, Ishak menurunkan Bani Israel. Nabi Ishak, anaknya Nabi Yakub, anaknya lagi Nabi Yusuf, anaknya Nabi Ayub, anaknya sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Akhir dari Ibrahim. Itu dari Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Motifnya iri. Sikap terhadap Nabi Muhammad, aspek sikap terhadap Nabi Muhammad, orang Yahudi menolak dan memusuhi secara terbuka, dengki karena bukan dari Bani Israel. Kalau orang Nasrani ada sebagian percaya, ada yang simpati.
Di surat 2 ayat 109 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallaha bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Surat 2 ayat 109. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Ini sebagian besar. Sebagian besar yang gede, sebagian besar yang rata. Itu ingin mengembalikan kamu yang beriman itu jadi kafir. Mereka itu ingin mengembalikan, makanya upayanya luar biasa. Sampai sekarang, yang sudah masuk Indonesia itu sampai sekarang juga. Di bangsa kita itu ada. Nah, yang ngumpul ya di negara Israel ini. Negaranya, bukan Israelnya. Kalau Israelnya itu Nabi Yakub. Di bangsanya sana. Dan itu sudah menebar kemana-mana itu. Itu berharap menjadi kafir. Orang yang beriman itu dikembalikan sebagian besar. Kenapa? Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Ini dengki, ini hasad dan hasud. Karena hasud timbul dari jiwanya. Kenapa kok dengki? Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Rasulullah muncul jadi nabi, jadi rasul dari bangsa Arab. Dengki akhirnya, hatinya nggak terima. Kenapa nabinya kok tidak dari keturunan Bani Israel? Kok dari Arab? Itu setelah nyata bahwa Rasulullah itu membawa kebenaran. Rasul itu seorang nabi, seorang rasul. Padahal dulu Nabi Musa juga Nabi Isa itu juga mengkabarkan nanti akan ada nabi setelah aku, katanya Nabi Isa. Setelah aku itu ono nabi akhir zaman. Itu sudah disebutkan di kitab Injil. Contoh di surat 61 ayat 6. Allah menyatakan ini. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati di sini. Qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada umatnya, hai Bani Israel. Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Nabi Musa ya diutus untuk Bani Israel saja, bukan rahmatan lil alamin, hanya khusus Bani Israel saja. Muni dan Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku ini Rasul Allah dikirim ke kamu. Saya ini, kata Isa, Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu membenarkan kitab yang turun sebelumku. Aku membenarkan sebelumku ono kitab.
sing turun sebelumku, yaitu Taurat. Kemudian dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku. Aku memberi kabar kepadamu, nanti setelah aku ono nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Wis ono nabi mana? Wis marine aku ono nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itu tak kandhani yo. Jenenge terus yang namanya Ahmad atau Muhammad. Yang beri nama Ahmad itu ibunya Aminah. Aminah itu begitu melahirkan anak ini dinamakan Ahmad. Terus oleh mbahnya, kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Arek ini dirubah namanya jenenge Muhammad. Namanya dirubah Muhammad. Berharap anak ini menjadi orang yang terpuji. Kalau Ahmad itu terpuji, tapi Muhammad orang yang terpuji. Harapannya hambanya begitu. Dan betul, Muhammad itu orang terpuji, Nabi akhir zaman. Nah, setelah tahu bahwa Muhammad itu diutus mendapat wahyu dari Allah, maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka itu termasuk orang Yahudi, termasuk orang Nasrani, datang di situ, lalu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Bukti yang nyata termasuk Quran yang diturunkan, mukjizat yang telah diberikan kepada Rasulullah. Apa komentar mereka? Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Terus, mulai gak percaya kono ae begitu. Gak percaya iki sihir iki. Untuk Nabi iki sihir buatan. Itu namanya tertutup, sudah hatinya sudah tertutup. Maka di ayat ini tadi Pak Bu, kembali di surat 2 ayat 109 tadi, setelah datang kepada mereka kebenaran, mereka dengki yang timbul dari hati mereka sendiri setelah kebenaran itu datang. Rasulullah tidak boleh marah oleh Allah. Ya Rasul, ini saiki sikapmu terhadap mereka. Maka maafkanlah. Nomor loro, dan biarkanlah mereka. Ojo bolehkan, maafkan barnoai. Sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sampai Allah mendatangkan perintahnya itu, sampai Allah nanti memberi keputusan. Lah memberi keputusan itu ya gak langsung gak ada, karena dunia ini lama. Makanya keputusan Allah itu bukan kadang-kadang gak saiki, tapi ditunda besok hari kiamat. Padahal kiamat masih suwe, masih lama kan kiamat. Kita tidak tahu Bapak. Saya katakan suwe itu ya, soalnya guru tanda matahari keluar dari barat. Si suwe berarti. Bisa saja masih 1000 tahun, bisa saja. Tapi tentang kiamat kan Allah sendiri yang tahu, Rasulullah nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Malaikat saja nggak tahu. Apalagi awak EDW, apakah 12. Nah, ono wong ngaku-ngaku roh dino kiamat itu. Kemeruh itu jenenge. Bahasa mriki kemeruh. Wes, enten ono ya Rasul. Sampai aku nanti memberikan keputusan. Keputusannya nanti. Saiki di dunia ya ada keputusan, tapi sifatnya ringan walaupun itu ada. Tapi besok di akhirat lebih berat lagi keputusan Allah. Allah menyatakan itu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa
kekuasaan. Apa yang dihadapan orang? Apa saja yang di dunia ini, apa saja yang nanti di akhirat. Allah Maha Kuasa. Tenang ya Rasul. Rasulullah itu sudah diwanti-wanti oleh Allah banyak, suruh bersabar, suruh menjadi orang yang lemah lembut. Sehingga Rasulullah menjadi orang yang benar-benar suri teladan, sadar benar. Nih. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kemudian ayat itu menyatakan begini, apa? Perbedaan ini menyatakan begini. Dalam Al-Quran, aspeknya dalam Al-Quran sering disebut lebih keras hatinya. Orang Yahudi itu lebih keras hatinya. Ini sudah campur dengan orang Nasrani. Contohnya nih, di surat 2 ayat 120. Surat 2 ayat 120. Itu ada kalimatnya teman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Di sini gak seneng itu sampai kamu orang Islam mengikuti agama mereka, itu baru seneng. Lek gurung pindah nang agama mereka gak seneng aku. Wong kula gak seneng ku ampun nutuk ya. Wong kula gak seneng ku nutuk. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani itu kudu mateni ya yang ambek wong Islam. Betul nggak? Kudu mateni ya. Itu galen Palestina ini, Gaza ini. Lihat itu di Gaza ini. Mulai bolongnya dewe yang dekat dengan jejer. Bolongnya dewe saudaranya sebetulnya. Tapi karena orang Palestina itu beragama Islam kuat, orang Yahudi benci, gak seneng ngomong pindah agama, gak pindah aman. Tapi gak belum pindah, dipateni terus dulu. Tapi mateni yo sak cindil dipateni pisan, cilik-cilik dipateni. Sing tuwek dipateni, sing nom dipateni, sing setengah tuwek dipateni. Sing gurung metu, gurung lahir dipateni pisan. Bencine lho kaya ngono. Ya, tidak akan senang hingga kamu mengikuti agama mereka. Kemudian di surat 5. Nih, surat 5, surat Al-Maidah. Di ayat 82, itu Allah menyatakan ini. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya, paling keras permusuhannya. Gak keras untuk paling buruk, paling keras permusuhannya. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman. Ialah itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi aku. Orang Yahudi ditambah lagi musyrik. Musyrik itu Pak Bu, wongnya kadang-kadang muni Islam. Wongnya lo kadang-kadang muni Islam, saya Islam, tapi musyrik. Yo nyembah Allah, yo nyembah liyane Allah. Musuh ras itu. Ambek wong Islam sing gak nyembah selain Allah. Wong Islam sing lurus, sing apik dimusuhi karo wong musyrik. Musuh itu lho bolone dhewe. Kadang-kadang yang melok sholat bareng-bareng.
Jumatan ya Jumatan bareng. Puasane ya bareng, sholat riyo ya bareng. Tapi sisi tok gebal, yo nyembah Allah, yo nyembah Nyai Roro Kidul. Yo nyembah Allah, yo percaya dino Selasa Wage, Senin Pon, Sabtu Pahing, ngoten. Itu adalah sebuah keyakinan yang bercabang. Gak oleh yakin kepada Allah itu jangan percaya yang lain. Yakin kepada Allah itu, keimanan pada Allah itu disuruh murni ya. Kalau nggak murni itu musyrik. Perbuatannya namanya syirik. Nek percaya Allah yang membuat hidup dan Allah yang membuat mati, ojo percaya dares. Nah, percaya dares. Jadi dares itu gawe mati. Untuk dares mungkin kres. Waduh, sopo jadi mati mana? Ngoten ya. Keyakinannya begitu. Ada orang seperti itu. Gak ada. Kalau sudah yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha yang mematikan dan Allah yang menghidupkan, jangan percaya yang lain. Kalau percaya yang lain, perbuatannya syirik, orangnya namanya musyrik. Yang mati musyrik bahaya. Semua amal perbuatannya habis, total habis, gak disepuro oleh Allah. Musyrik kan? Itu loh musuh pertama. Musuh paling jitu. Lalu ini orang Yahudi, lalu orang Nasrani disebut lebih dekat. Nasrani itu dalam Al-Quran disebut lebih dekat kasih sayangnya kepada Muslim. Nah, orang Nasrani. Contoh di ayat ini loh. Niki sing paling nopo, paling keras permusuhannya wong Yahudi karo wong musyrik. Sekarang kebalikannya. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya. Nah, ini paling dekat. Paling dekat. Ini ngomong paling keras. Ini paling dekat. Paling dekat dengan siapa? Dengan orang-orang yang beriman. Sinten? Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Nasrani. Ini dudukku langsung ngomong mesti nerjemah apa lagi. Dudukku loh. Dan ini sumbernya dari Allah. Jadi orang yang paling kasih sayang terhadap orang Islam itu orang Nasrani. Zaman dulu praktek ini. Nek ana gereja waktu sembahyang ana gereja men sapa sing jaga? Ini pasti paling sayang. Sing jaga wong Islam. Niku jenenge toleransi kebablasan. Makanya ayatnya muni orang yang paling dekat persahabatannya. Makanya kadang-kadang pulau panjenengan ini gak terasa waktu diajak nang omahe terus dijak mangan-mangan di hari-hari tertentu, misalnya di hari mereka, momen mereka diajak mangan terus dijak main gitar nyanyi loh. Awas, lek nyanyi di momen mereka loh. Itu bahaya. Kenapa? Karena di surat 5 di surat 8 loh. Itu ada ayatnya kan di ayat 35. Ini ya. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, sekitar Baitullah ya seluruh dunia maksudnya. Sembahyang mereka itu orang-orang Nasrani. Kayak sembahyang ya apa?
lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Oh. Sing muni siulan tepukan tangan itu Allah. Duduk kula. Muka awat tasya. Jadi momen mereka awake dhewe dijak nyanyi. Dijak nyanyi terus di momen mereka terus ono gitaran, ono siulan, ono tepuk-tepuk tangan. Itu ibadah lah. Rasa nggak kira-kira orang Islam? Rasa. Nggak rasa. Aku tanggone dhewe ya apa mosok kate gak melo. Ngono. Aku kancaku raket ya biyen sak kelas ya aku. Gak boleh. Keimanan itu harus dijaga. Makanya pedoman orang yang mengikuti Rasulullah itu asyiddahu alal kufar. Terhadap orang kafir itu keras. Keras itu buatan lek kepethuk wong kafir dipateni mboten. Keras itu akidahnya. Kalau urusan dagang mau gue bareng-bareng. Urusan gawe pos kamling bareng-bareng urunan gawe pagrit balai desa apa bareng-bareng. Urunan gawe balai desa bangun balai desa wong Kristen, wong Islam, wong Yahudi boleh mau silakan. Tapi kalau sudah urusan tauhid, urusan akidah itu ada garisnya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Urusanku. Silakan Tuhan melaksanakan agama Tuhan dengan baik. Aku melaksanakan agamaku dengan baik. Aku tidak mengganggu Tuhan. Tuhan jangan mengganggu aku. Itu namanya keras. Namanya asyid dakwah. Makanya namanya kehidupan itu orang yang paling dekat hidupnya dengan orang Islam ya orang Nasrani paling dekat. Aspek sikap terhadap Islam. Nek orang Yahudi menolak dan memusuhi. Nek orang Nasrani beberapa bersikap lunak. Bersikap lunak. Makanya awake dhewe diwanti-wanti kali Allah nggih. Contohnya nggih di surat 68. Ini diwanti-wanti surat Kolam. Iki lho. Ayat 8 itu sebutkan ini. Wala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu yang dimaksud mereka. Ojo mengikuti orang yang mendustakan ayat Allah. Ojo. Mereka ini loh yang dimaksud tadi di ayat orang Nasrani. Mereka itu waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. Nah, ini bisa dibutuhkan. Kalau kamu sikapnya lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Mereka yang lunak kepadamu. Kalau sikapnya, tapi kalau kamu keras, dimusuhi. Walam tardo angkal Yahudi walam nasor, kata bi aminatan. Dan tidak akan ridho mereka orang Yahudi dan orang Nasrani kepada orang Islam sampai orang Islam itu masuk di agama mereka. Tapi no kene mereka membutuhkan kamu bersikap lunak, melok rono, melok rene, goyang rono, goyang rene. Napa jenenge ngeten iki? Ria-rio, no? Ria-rio, ya. Brono ya mrene ria-rio. Lek ngono, mereka juga sikap lunak. Kamu suwi. Soalnya wis ketok padha bisa, meh padha bisa. Melono jerone lho. Hati-hati lho. Nek rumah di dalam rumah itu ono sing lanang Islam, sing wedok Kristen.
duwe anak dibagi loro ya. Anake sisi itu melok ibuke, sisi itu melok bapake. Sing nomor 3 melok Hindu. Akhirnya nek jero omah gaduh-gaduh. Lek panganan enak gaduh-gaduh. Tapi lek agama rusak. Di situ mulai ono wayahe Kristen dia ke Kristen, wayahe sing Islam melok sholat hari raya. Walaupun anaknya dhewe ya gak oleh diikuti, bapaknya gak oleh mengikuti. Ono gaduh-gaduh itu ada. Aspek isi kitab. Kalau di Yahudi sembunyikan kenabian. Kalau di Nasrani keliru dalam ketuhanan Isa. Kalau di Yahudi kenabiannya disembunyikan. Contoh ya, contoh. Kalau di surat 2, surat Al-Baqarah, di ayat 146 itu ada kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil. Kedua-duanya kita Taurat dan Injil. Biyen kita Taurat itu ya bener tauhid isinya. Tapi setelah sekian tahun masanya dirubah-rubah oleh orang Yahudi. Tapi lo dirubah-rubah. Nasrani yang namanya beragama Nasrani itu mengaku bahwa Isa itu sebagai anak Tuhan. Diberi kitab Injil. Kitab Injilnya bener dulu turun bener. Kitabnya tauhid. Yang menyembah Allah. Ya sholat, ya poso, ya haji. Bener kan? Tapi sekian tahun lamanya dirubah-rubah oleh pendetanya dan seterusnya. Oleh uskupnya, oleh bioskopnya. No, jadi kan urut-urutannya ramu no ya. Dukur dewe no jadi. Paus, misalnya paus, pastor, misalnya pastor, uskup, misalnya uskup, bioskop. Ini sorry mana ya pendeta-pendeta. Mana lewat. Pendeta itu gua mereka ustadz. Bapak Ibu sekalian, dikai kitab Taurat, dikai kitab Injil. Terus mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Jangan sama Allah. Cik burung metu Rasulullah itu cik masih lama, masih ratusan tahun. Iku mengenal sifatnya Nabi Muhammad itu di dalam Taurat itu sono. Sifatnya Nabi Muhammad di kitab Injil itu sono. Oleh mengenal itu saking kepingine ketemu Muhammad, oleh mengenal dipelajari betul. Koyok mengenal anak itu. Teman paham? Mengenal anaknya sendiri. Contoh ya, ono arek dua anak loro, sisi itu jenenge Ali, sisi itu jenenge Yuni, wedok. Ali itu lek mulai ke sekolah, mulai jaga tas itu produk, nutup pintu yang berat. Nah, sing Ali, sing Yuni enggak, sing Yuni itu lek nutup pintu yang klik, deket tas juga kerungu. Lek panjenengan di dalam kamar, kerungu, nutup pintu, gerak, kerungu nggak kira-kira? Sinten? Ali. Terus kayak itu Ali, walaupun guru roh, arek guru ngomong, bisa Ali sini. Soalnya ini nutup pintu, Ali klik, wah ini sinten kau ini. Walaupun kita di dalam kamar, mengenal anak itu seperti itu. Karena waktunya anak itu kan tidak sama.
Anak 10 gak bodoh apa. Gak ono sing bodoh. Ono sing halus, ono sing tengah halus, ono sing kasar. Ono sing jungkelan. Ono sing blingsetan. Ono anak 10 itu gak bodoh. Mereka itu mengenal seperti mengenal anak-anak sendiri, mengenal Rasulullah. Nah, lanjut. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Nah, ini disembunyikan kebenaran. Setelah datang Muhammad disembunyikan, atau sebelum datang sudah disembunyikan sebagian dari mereka. Setelah datang tambah disembunyikan. Itu bukan nabi yang kita kenal, itu bukan. Itu sihir, itu tukang sihir. Itu orang gila, disembunyikan. Terus di Allah, wahum ya'lamun. Padahal mereka mengetahui. Kiainya mengetahui waktu itu, kiai Taurat itu, kiai Injilnya itu mengetahui bahwa itu Muhammad yang dikenal dalam kitab Taurat dan Injilnya, tapi disembunyikan. Begitu kelakuan mereka. Makanya Allah menghabarkan di ayat ini, dikabarkan bahwa mereka itu berselisih. Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min ahlil kitab syai'an asabaha bil muslimin minan nasara wala asadda ala adawata minal yahudi. Aku tidak melihat dari ahli kitab suatu yang lebih mirip dengan kaum muslimin selain kaum Nasrani. Rasulullah. Dan tidak ada yang lebih keras permusuhannya terhadap kaum muslimin dibanding orang Yahudi. Bahasa Rasulullah. Orang Yahudi paling keras. Orang Nasrani dengan kaum muslimin lebih mirip banget. Kertas mirip ya. Jadi kelakuannya bodoh. Ini berat sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di ayat lain Allah berfirman di surat 19 ayat 34. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Surat 19 ayat 34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Jadi Isa putra Maryam itu mengatakan perkataan yang benar. Tapi umatnya Pak dulu yang agak nyeleweng. Makanya nek tenggene niki wau disebutkan ya. Lek wong Nasrani ada sebagian yang percaya atau simpati dengan wong Nasrani kok. Wong Nasrani itu kekeliruan dalam mengangkat Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan. Ini kekeliruannya di situ. Sehingga Nabi Isa itu dianggap anak Tuhan. Padahal Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah yang bisa menghidupkan orang mati. Contohnya di surat 3 surat Ali Imran di ayat 49 itu disebutkan begini. Nabi Isa nih wa rasulan ila bani Israil. Satu. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Nah, Nabi Isa itu Rasul Bani Israel. Nabi Isa itu berkata yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Aku
teko nang awakmu ku nggawa mukjizat. Aku iki teko nang kamu itu nggawa mukjizat. Ingat, mukjizat bukan Tuhan. Aku nggawa mukjizat dari Tuhan. Mukjizat itu ani akhluqu lakum minatini kahaiti thairi fa anfuhu fihi fayakuna thairan biidznillah. Satu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. tanah ya, mau ini terus kayak cucuk kayak burung kayak kepala sedikit. Nah ya, terus kayak buntut ini kayak burung. Kemudian aku meniupnya. Ditiup, disebul ini, disebul. Nabi Isa nih. Terus Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. tahu lemah ini ya, tanah ini tadi ditiup menjadi burung terbang. Burung temenan baru, ini mukjizat. Wong sih nggak ngerti ya, dianggap itu Tuhan. Yang kedua, wa ubriul akmaha wal abroso, Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. buta itu kok lahir, kakek kok nggak semua tahun ini. Dari lahir, diusap ini, seret, langsung mulai. Ada operasi ya. Orang yang nggak ngerti itu dianggap Tuhan. Benar. Wa ukhil mauta Dan orang yang berpenyakit sopak. terus Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. aku menghidupkan orang mati. Wong mati bisa sak minggu dikubur, didodok. Mari didodok, diusap. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah. Seret. Urip aku tangi wong ini. Urip temenan. Padahal wis mati sak minggu, wis dikubur. Pertanyaannya Pak, menunggu wongnya urip terus mulai nggak? Mulai apa keluyuran menunggu kuburan pun? Nah itu saya nggak disebut, nggak disebut oleh ayat ini. Apa wongnya mulai terus dagang, apa mulai terus nang sawah, apa mulai urip terus, apa mati mana? Nggak disebut di sini. Tapi orang mati bisa hidup. Wong sih nggak ngerti. Dianggap Tuhan. Nomor 4. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan. Kok makan itu roh, yang dimakan di rumah itu apa makan apa? Beras basmati apa beras IR apa beras 64 roh? Kuah apa roh? Walaupun tidak berada di rumah, iku mukjizat. Nomor 6. Dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Disimpan apa sih disimpan roh baru. Bagi orang yang tidak ngerti dianggap Tuhan. Makanya Nabi Isa dituhankan. Nabi Isa dituhankan itu baru. Itu pertama ya, sejak Nabi Isa masih hidup. Sejak Nabi Isa masih hidup. Nomor 2, menjadi Isa dilantik menjadi Tuhan itu 300 tahun setelah Nabi Isa lahir. Dilantik ya. Jadi Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan itu setelah Nabi Isa 300 tahun wafat. Gitu. Bapak dan Ibu dan sekalian, itulah kepercayaan mereka. Padahal ini adalah mukjizat yang dikabarkan pada Rasulullah. Makanya ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh raja yang dolim di waktu itu, Bukhtanasor. Bapak Ibu sekalian,
ada orang yang menunjukkan tempatnya itu dari muridnya sendiri. Namanya Judas. Begitu masuk, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nabi Isa diangkat ke langit. Di surat 3 ayat 55 itu disebutkannya, idh qala Allahu ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Begini. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Oh, aku menyampaikan kamu kepada akhir ajal. Akhir ajal itu mati, Bapak. Nabi Isa dimatikan dulu oleh Allah. Setelah dimatikan dan mengangkat kamu kepadaku. Diangkat Nabi Isa, lihat ke langit ya. Tapi dimatikan dulu. Betul, dimatikan dulu, diangkat. Lanjut. Serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Sebelum saya ini, Judas ini diserupakan oleh Allah, wajahnya seperti Nabi Isa. Diserupakan itu apa? Enggak, disamakan. Diserupakan berarti wajahnya Nabi Isa itu dilek, bahasa kuno. Ya, diserupakan itu dilek. Jadi Yudas itu menjadi wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Mestinya nak bunuh orang wong loro kan? Nek no gedung itu ono Nabi Isa, nek Yudas mlebu, berarti ada 2 orang. Ini ada 1 orang. Isa enggak ada, tapi dia diserupakan. Mana dasarnya? Di surat 4 ayat 157. Allah menyatakan begini, sampai terjemahkan. Dan karena ucapan mereka di waktu itu, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Oh, ucapannya itu tak bunuh Isa putra Maryam. Wis tak bunuh saiki. Terus Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Dibantah kali Allah. Tidak membunuh mereka itu. Terus dan tidak pula menyalibnya. Juga disalib. Nabi Isa nggak disalib, juga dibunuh. Terus tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Orang yang diserupakan itu, Pak Bu, yang namanya itu Yudas Iskariot. Muridnya sendiri, Pak Bu. Jadi murid itu orang sing berkhianat itu. Oh, no, jadi murid berkhianat itu, tapi ya tidak semua murid pasti kuman. Kemudian Allah menjelaskan begini, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Ragu akhirnya. Nah, terus nggak mesti mau ngoro kan? Lo mesti orang sing ngurip, orang sing mati. Lagi kok gak ono? Ragu-ragu. Kok ijen toh? Lanjut. Lah sing arep mlebu mandi arek. Arek sing mlebu mandi aja iki. Lah sak Isa nang jero, endi areke? Yo gak ono. Wong e gak ono. Karena diangkat oleh Allah. Makanya mereka ragu-ragu tentang yang dibunuh itu. Terus mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali mengikuti persangkaan belaka. Persangkaan aku. Saya itu guys salib itu persangkaan. Duduk bener enggak bener. Menurut ayat ini. Loh, menurut salib itu persangkaan itu simbol persangkaan, bukan yang sebenarnya.
yang disalib, bener yang disalib ada yang disalib, tapi Yudas bukan Nabi Isa. Kalau Tuhan kok disalib? Terus mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ini penjelasan Al-Quran, sing menjelaskan dari langit Allah sendiri kepada kita supaya kita tahu. Baik kita tahu, awake dhewe ojo menyerupai mereka, ojo gandeng. Tapi lek dagangan, tetanggaan boleh. Kalau sudah masalah akidah, ojo gandeng, pisah. Lakum dinukum alaikum. Itu harus keras. Jadi kembali di ayat ini tadi. Maka di ayat 77 di surat 27, wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Quran ini maksudnya. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk, Quran itu petunjuk. Awak dewi asale garo ditunjukkan seperti tadi. Akhirnya dapat petunjuk. Oh, namun oh wis bunder. Oh, lek one akeh berarti bundere akeh. Kefahamannya banyak. Cerita ngene iki Pak Bu, lek gak diceritakno Quran, gak tahu kita. Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau Allah cerita dalam Quran kita baca, tahu. Bacanya ini lek gak bareng-bareng ini iki Pak Bu. Karo, sampeyan maca omah kan. Goleki nek ndi ayat piro ngono, karo. Tapi lek budal ngene ero, apa meneh nggo catetan. Ero mbok ditakoni teko omah. Iki catetane omah. Barang gak nggo catetan teko omah ditakoni lho. Oh, kok ngaji nek kok suwe ning bulan. Mbok ngomong ae sak jam ngomong ae. Oh, tenan. Muka-muka cerdas nih. Artinya petunjuk bagi hati yang beriman kepadanya dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman kepada Quran dalam pengamalannya. Benar. Kemudian di ayat 78, inna rabbaka yaqdi bainahum. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka. Perkara mereka, aku yang menyelesaikan. Besok di hari kiamat, tak selesaikan. Mana yang benar, mana yang salah. Nanti ketemu. Nanti di hari kiamat, bukan sekarang Pak Bu. Saiki wis oleh hukuman. No alam barzah, sing wis mati. Sudah mendapat hukuman yang berat. Calonin neraka wis sudah tahu. Waduh, aku jangan calonin neraka. No kuburan seru, gak iso balik. Sajane kepengin balik, gak iso balik. Maka orang seperti ini namanya menyesal selama-lamanya. Gak iso balik masalahnya. Sing dikhawatir awake dhewe kan iku, Pak. Ya lek mati terus enak ngono, gak apa-apa. Lek mati kok terus duwe kesalahan, tapi memperbaiki kesalahannya. Iso ndak? Gak iso. Ya Allah, aku tak balik malah ya, aku tak membenarkan kesalahan saya supaya saya benar. Gak iso. Wis mati. Masalahnya wis mati. Makanya merinding rasanya awake iki wis kencenge mati. Gak iso balik. Masya Allah. Terus jerit-jerit itu apa? Mau sampai goroknya jebol. Tidak akan bisa kembali ke dunia. Padahal jangan ono ngomong itu. Ono ngomong itu. Di surat 35. Mikir. Ono ngomong itu. Di ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Untuk Jibril. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Oh, ono sing berteriaknya nih, muni ngeten. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya
kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ya Allah, keluarkan saya dari sini. Kalau saya dikeluarkan, nanti saya akan berbuat yang soleh, yang berlainan dengan yang saya kerjakan waktu di dunia. Oh no, jadi ini malaikat pasir cak, musuh neraka kok, kau nak balik di sana. Oke, wedok, tuh kasih bule, kasih bule tuh. Wong wis neraka, gak iso. Lah dikek umur panjang itu ya opo? Dikek sehat itu terus gak opo? Terus akal itu terus gak mikir ta. Nek jange ono kematian itu tidak ada kembali. Dan nanti akan bertanggung jawab terhadap amal yang kita lakukan. Itu yang harus dipikir. Soalnya kok wong kuwi nang neraka gak tukaran. Tukaran. Iki lho tukarane. Lo surat 34 nih. Di surat 34. Di ayat 31. Kami terjemahkan. Dan orang-orang yang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Lanjut. Dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Ngomong-ngomong, Allah mengatakan hebat nanti boleh kamu melihat. Si zalim itu muning ini. Sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Sebagian yang lain. Ngomong. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Yang lemah itu diikuti loh. Kalau ada yang menyombongkan diri yang diikuti. Konconnya yang diikuti loh. Yang dipercayai. Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kamu menjadi orang-orang yang beriman. Ini gara-gara kamu. Aku akhirnya jadi orang gak iman kayak ini. Kamu mah gak. Sebab kamu, saya jadi orang beriman. Tapi jari sing diikuti, apa gak iso ngomong Pak Bu. Ngomong ini ayat 232. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? Apa aku yang menghalangi petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? Apa aku? Jadi ini sing diikuti. Tidak. Apa aku? Bukan saya. Jadi ini. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa. Kamu sendiri yang berdosa. Iku duduk karepmu itu. Jadi ini sing ngikuti ini ayat 33. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Tidak. Bukan karena saya sendiri. Sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Mana balik nama aku toh? Aku bocah metu, wae ngaji bocah tuku soto. Apa tidak itu budar ya? Wae ngaji bocah mancing. Yo kasih budar kan balik nang omah. Esok nang omah, sore nang omah. Kate tak tolak ya gak iso, ya gak ono kalimat ngono kula dhewe iki. Ngoten. Umpama petitian ngoten. Terus ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat Adam. Kedua-duanya nyesal aku biar lapor awak kok goblok awak itu goblok pun tak benar mau untuk pertemuan ini dikarenakan hidayah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.